Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semua di mana saja Anda berada. Dengan harapan semoga saudara-saudara sehat walafiat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini saya ingin menemui sahabat semua dengan topik Jokowi cenderung untuk merasa berkuasa. Alasannya apa saya mengatakan demikian? Saya mencoba melihat beberapa indikator yang dilakukan oleh Jokowi sebelum lengser dan setelah lengser dari kursi kepresidenan. Jadi sahabat semua indikator-indikator itu adalah merupakan pola-pola komunikasi politik yang harus dibaca dan harus dipahami oleh publik. Kalau kita bicara masalah komunikasi politik, maka mau tidak mau kita akan melihat sepak terjang dari seorang elit politik demi meraih kekuasaan, dan itu wajar. Tetapi bila mana sesuatu dilakukan di luar kewajaran, maka hal itu menunjukkan kita ada kecenderungan untuk terus merasa berkuasa. Nah, ada indikator yang ingin saya kemukakan yang dilakukan oleh Jokowi, langkah-langkah politiknya. Yang pertama, sebelum dia lengser dari jabatan presiden, dia melakukan usaha untuk merebut Partai Demokrat yang didirikan oleh Pak SBY. Dengan berbagai cara dia melakukannya dan mengutus salah seorang orang percayanya untuk mengambil alih, bahkan sudah melakukan kongres luar biasa di Sumatera Utara ketika itu. Dan itu gagal. Yang kedua, apa indikator yang dilakukannya adalah membuat rasa senang hati Megawati sebagai ketua umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Misalnya apa? Dia memberikan sejumlah jabatan kepada Megawati, seperti pembina BRIN, pembina Kepancasilaan, kemudian mempermudah untuk meraih gelar Profesor Dr. Honoris Causa dari beberapa perguruan tinggi. Itu adalah dalam bentuk menyenangkan hati Megawati. Tentu ada pesan politik di balik itu yang harus kita baca, yang disebut dengan hidden political message. Pesan terselubung di balik itu, yaitu bagaimana Megawati menurunkan apa atau selera politik Jokowi. Kemudian langkah-langkah Jokowi, bagaimana dia mendorong seseorang elit politik untuk menyebutnya sebagai Raja Jawa. Nah, ini dan semua itu menjadi tertawan oleh publik. Yang ketiga, dia mencoba menggalang kekuatan politik untuk melanggengkannya menjadi 3 periode. Dan ini adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Konstitusi Republik Indonesia 1945. Dan dia berusaha untuk melanggengkannya menjadi 3 periode. Dan ini tidak berhasil, ditolak oleh PDIP walaupun sudah diobok-obok Megawati. Kemudian merasa tidak lewat di sana, dia mencoba mewapreskan putranya Gibran dengan mencoba melalui kuasanya ketika dia menjabat merubah ketentuan umur calon presiden, wakil presiden dalam salah satu pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 tersebut. Dan dia berhasil karena memang ketua MK ketika itu adalah pamannya Gibran. Kemudian yang tidak kalah hebatnya sebelum dia lengser itu adalah dia mendirikan sejumlah relawan yang tugasnya adalah membela Jokowi, men-spin semua hal-hal yang berkaitan dengan Jokowi. Nah, itu ada 6 poin sebelum dia lengser dari kursi presiden. Selanjutnya, sahabat semua, saya mencoba mencermati juga perilaku politik Jokowi setelah dia berakhir masa pemerintahannya atau pasca lengser dari kursi presiden. Ada 5 langkah pula yang dia lakukan kegiatan-kegiatan politiknya yang menggambarkan kecenderungan dia untuk terus merasa berkuasa, haus kekuasaan. Yang pertama apa? Dia mencoba tidak menghadirkan ijazahnya itu yang diduga palsu oleh RRT sudah di berbagai pengadilan, mulai dari pengadilan Gus Nur ketika itu, kemudian sudah beberapa kali juga di pengadilan di Solo tidak menghadirkan ijazahnya.
Yang kedua apa dia lakukan adalah Jokowi terus memelihara relawannya. Seperti Jokowi Mania, Bara, Termul, yang tugasnya itu adalah selalu menyanjung-nyanjung Jokowi, selalu membela-bela Jokowi. Padahal Jokowi tidak menjabat apa-apa sekarang, tapi karena maunya Jokowi gitu ya dia terus melakukan itu. Yang ketiga, apa yang dilakukan Jokowi sekarang adalah berpura-pura dia dicintai oleh rakyat banyak. Banyak rakyat berkunjung ke rumahnya di Solo. Itu menunjukkan katanya dia masih dicintai oleh rakyat Indonesia. Bahkan dari sekian banyak mantan presiden hanya dia yang banyak dikunjungi para masyarakat. Ini kepura-puraan saja menurut saya ya. Kemudian yang keempat yang dilakukan oleh Joko Widodo ini, dia mencoba mengkanter hasil-hasil kajian Roy Suryo Rismontiva yang sudah dibuat menjadi buku Jokowi's White Paper, buku putih Jokowi. Nah, dia mencoba melalui relawan-relawannya bahwa yang dilakukan oleh RRT adalah sesuatu bersifat fitnah dan segala macam. Bahkan Jokowi menggunakan alat-alat penegak hukum untuk memperkarakan RRT ini. Bukan sekedar memperkarakan, kalau bisa kelompok akademisi ini, peneliti ini akan dipenjarakan. Ini adalah bentuk keempat yang dilakukan oleh Jokowi. Kemudian yang saya perhatikan juga, yang kelima, yang terakhir, dia mencoba memasukkan orang-orangnya di kabinet Prabowo. Dan itu ada. Nah, dan ini melihat menurut saya, ini adalah pola-pola yang dilakukan untuk merecoki pola-pola kepimpinan Prabowo. Jadi sahabat semuanya, dari komunikasi politik, karena itu bidang keahlian saya melihat pesan-pesan politik Pak Jokowi ini mencerminkan Jokowi adalah orang yang merasa berkuasa dan tidak merasa puas dengan apa yang sudah dia peroleh. Dan ini dia lakukan dengan berbagai cara. Sahabat semua, apa yang saya sampaikan malam hari ini pada kesempatan ini mungkin tidak disukai oleh sekelompok orang, terutama orang-orang mendukung Jokowi. Dan ini realita. Ini indikator-indikator yang saya gunakan untuk menilai bahwa Jokowi itu cenderung untuk selalu merasa berkuasa. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.